Setelah kesuksesan Jewel in the Palace, Donggi, dan juga Queen Sendong, Korea kembali mempersembahkan sebuah mahakarya kolosal bertajuk Empress Ki. Serial ini menceritakan tentang Senyang kecil yang harus kehilangan ibunya. Ia pun menjelma menjadi seorang gadis yang menyamar menjadi sebagai seorang pemuda. Takdir mempertemukannya dengan Wang Yu, sang pewaris tata dari negeri Goryeo. Senyang pun akhirnya bertemu dengan sang ayah yang telah lama tidak ditemuinya. Sebuah misi diberikan oleh Wang Yu yang sudah percaya penuh kepada Senyang. Wang Yu menginginkan agar Senyang menjaga sang pewaris tata dari negeri Yuan. Karena mempertaruhkan nama baik Goryeo, Senyang pun mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Tahuan yang diincar oleh Menteri Negeri Yuan sendiri untuk membunuh satu-satunya pewaris tata yang tersisa. Dengan segenap raga dan jiwa Senyang, ia pun mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Tahuan. Tahuan bahkan tidak mengetahui status Senyang sebagai seorang wanita. Namun pengkhianatan justru didapatkan oleh Senyang kala Tahuan malah menyalahkan ayah Senyang sebagai biang keladi perencana pembunuhan terhadap Tahuan sendiri. Dendam berkecamuk di dalam hati Senyang. Ia pun kembali ke negeri Yuan dengan status sebagai pelayan istana. Senyang mengincar kesempatan untuk dapat membunuh Kaisar Tahuan yang dibencinya. Senyang kembali marah dan dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti dirinya dan orang-orang terdekatnya. Senyang harus kehilangan sang anak setelah sang anak jatuh ke dalam jurang dan hilang. Tangisan, air mata, dan kepasrahan mewarnai perjalanan Senyang sebelum menduduki tatanya sebagai sang ratu negeri Yuan. Ia pun bertekad untuk membalaskan dendam teman-temannya dan tentu saja sang buah hati. Senyang kembali dengan status baru sebagai calon selir perwakilan dari salah satu provinsi di negeri Yuan. Dengan kecantikannya, keanggunan, dan juga kecerdasannya, Senyang pun berlatih dan menjelma menjadi salah satu dewi yang diinginkan oleh banyak pria termasuk Kaisar Tahuan. Masuknya kembali Senyang ke istana bukan tanpa hambatan. Dirinya sering mendapatkan perlakuan tidak pantas dari sang permaisuri jahat bernama Tanah Silik. Namun Senyang tidak kehilangan akal. Ia pun menggunakan otaknya untuk dapat membalas perbuatan keji sang ratu. Dibantu dengan para pengawal setianya, Senyang akhirnya berhasil menghukum mati sang permaisuri. Tanah Silik akhirnya mati dengan hukuman gantung. Namun kisah cinta Senyang harus mendapat banyak rintangan dan halangan. Terlebih lagi dirinya berada di antara dua pria yang sama-sama mencintainya, Kaisar Tahuan atau Wang Yu. Siapa yang pada akhirnya akan berakhir dengan Senyang? Saksikan sendiri jawabannya.